Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pertemuan antara Fabiano Caruana dengan Anies Giri di turnamen FIDE Candidates merupakan salah satu partai yang menarik di turnamen ini. Anies Giri yang memegang hitam secara ketat dan akurat bertahan ketat tanpa melakukan kesalahan. Sebaliknya Fabiano Caruana yang tentu memegang putih frustasi dan tidak dapat menembus pertahanan Anies Giri yang sangat kuat. Dan akhirnya Caruana sendirilah yang melakukan kesalahan. Bagaimana cara Anies Giri mengeksekusi kesalahan dari Caruana tersebut? Oke, langsung saja kita lihat partainya. Bermain sebagai putih, Caruana memulai dengan E4. Anies Giri membalas C5, pertahanan Sicilia. Kemudian kuda F3 dan E6. D4, C kali D4 dan balik dipukul kuda. Kuda ke F6 mengancam pion, lalu Caruana bermain kuda C3, lanjut kuda C6 oleh Anies Giri menawarkan pertukaran kuda, tapi Caruana membiarkan dan bermain A3, mencegah hitam yang dapat melakukan pakuan di B4. Gajah E7, langkah alami pengembangan gajah yang mempersiapkan rokade, dibalas gajah E3, lalu rokade pendek dan gajah ke E2, hitam D6 dan putih menteri D3, gajah D7. Dalam posisi ini Caruana bermain sedikit agresif dengan F4, menambah tekanan ke pusat, dan Anies Giri mulai bermain api di pusat dengan E5, memulai konflik di pusat. Kuda kali C6 dan balik pion mengambil, rokade pendek E kali F4 dan balik dipukul gajah, menyerang pion 2 kali. Gajah E6 membuka dan menteri hitam ikut membackup. Menteri G3, menteri ini berpindah ke sayap raja dengan tetap mempertahankan tekanan ke pion D6. Kuda D7, Giri melepaskan pion D6. Dalam posisi ini apabila putih memakan pion D6, maka gajah kali D6, menteri kali D6, menteri ke B6, skak sambil mengancam pion B2. Dan apabila raja ke H1, maka menteri kali B2, hitam akan memperoleh kembali pion yang sempat hilang. Putih tidak dapat memukul pion C6 karena ada balasan berbahaya dari hitam berupa benteng ke C8. Oke, kembali ke permainan. Di partai aslinya putih melanjutkan benteng A ke D1, menambah tekanan ke pion hitam. Di posisi ini hitam tidak boleh bermain menteri B6 skak dan dengan maksud mengincar pion B2 karena putih dapat menyusun jebakan dengan gajah E3, dan bila hitam serakah dengan menteri kali B2, maka putih dapat memainkan langkah cantik kuda D5 mengancam gajah E7 dan ancaman gajah putih ke D4. Bila C kali D4, maka gajah D4 ancaman mat dan mendapatkan menteri. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya hitam bermain bentengnya ke E8, raja H1, Giri bermain menteri B8 mengancam pion B2, dibalas Caruana B4, kuda E5, lalu Caruana terus mendorong pion B-nya, benteng C8, B kali C6 dan benteng kali C6, kuda D5 ancaman ke gajah hitam, menteri F8. Sekarang gantian pion C2 yang terancam, dan Caruana melindunginya dengan mendorong pionnya. Lalu hitam benteng A ke C8 dengan ancaman gajah pukul kuda, lalu memukul pion C3, dan putih melindungi dengan bentengnya. Kuda G6, gajah D2, gajah H4 mengancam menteri, menteri ke E3 balik mengancam pion A7, benteng C5, C4, H6, menteri B3, gajah G5, gajah kali G5 dan balik dipukul pion. Dan putih bermain menterinya ke G3 mengancam pion, menteri D8, benteng C ke D1, gajah kali D5 dan E kali D5, kuda F4 menyerang gajah. Langkah luar biasa dari kuda ini,
langkah kuda yang revolusioner. Langkah kuda ini mengubah dari posisi hitam yang bertahan menjadi menyerang. Posisi putih menjadi sedikit canggung. Gajah yang melindungi pion C4 ini sekarang diserang kuda, dan Caruana membalas dengan langkah menteri ke F2 dengan maksud apabila gajah dipukul maka balik pukul pion F7, lalu kembali skak ke H5 dan mundur memakan kuda. Oke, hitam melanjutkan benteng 8 ke C7 mengawal pion F7, benteng D4 mengawal pion C4. Menteri E8 menyerang 2 kali gajah, memaksa gajah menghindar ke F3 dan menjadikan pion C4 kurang pengawalan sehingga hitam bermain benteng kali C4, benteng pukul benteng dan benteng pukul benteng. Menteri kali A7, benteng ke-4 menyerang menteri dan pion sehingga mengakibatkan pion ini jatuh tidak terselamatkan. Menteri F2 dan benteng kali A3, sekarang hitam unggul 1 pion. H4, menteri ke-5, sentralisasi menteri, H kali G5 dan menteri kali G5. Benteng E1 mengancam skak di baris terakhir dan benteng hitam mundur mengawal baris terakhir. Gajah E4. Dalam posisi ini Anies Giri memainkan langkah luar biasa yang mengejutkan dengan mengorbankan bentengnya ke A2. Apa maksud Anies Giri terhadap langkah ini? Oke, mari kita kalkulasi. Bila menteri kali A2, maka hitam dapat melanjutkan menteri ke H4 skak, raja G1, menteri kali E1, raja H2, dan menteri kali E4. Baru kelihatan bahwa setelah pengorbanan benteng tadi, hitam dapat menang 1 perwira. Oke, kembali ke permainan. Di partai aslinya Caruana bermain bentengnya ke B1, ancaman mat ke B8, dan Anies Giri membela dengan memundurkan kembali bentengnya. Menteri ke-1 F5 mengancam gajah, gajah mundur ke B1, dan raja ke F7 mengosongkan baris terakhir untuk manuver bentengnya ke H8. Benteng E3 dan benteng ke H8 skak, raja G1, dan di posisi ini kembali Anies Giri melakukan langkah yang mengejutkan, ya, kuda kali kedua, ancaman discover skak sambil mengancam benteng. Dalam posisi ini Caruana memutuskan menyerah, posisi yang tidak dapat diselamatkan lagi. Apabila partai dilanjutkan, misalnya putih bermain menteri kali G2, maka menteri kali E3 skak, raja F1, dan benteng ke H4 dengan ancaman benteng ke F4, ancaman yang sangat serius mematikan. Atau dalam posisi ini apabila putih memainkan bentengnya ke G3, maka menteri ke C1 skak, ditutup menteri, dan benteng ke H1 skak, raja kali benteng, dan menteri pukul menteri. Hitam unggul kualitas dan akan sangat mudah memenangkan permainan. Demikianlah partai antara Fabiano Caruana versus Anies Giri di VD Candidates yang berlangsung di Yekaterinburg, Rusia pada tanggal 24 April tahun 2021. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah kuda ke G2. Satu-satunya langkah adalah F kali G2 dan kuda H1, G kali H1, dan menteri kali H1 skakmat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.